Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Ini adalah materi untuk semester berapa ya? Kalau sekarang kayaknya untuk semester 6 berubah nama menjadi metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan atau biasanya kita sebut dengan MKPK. Oke, kita mulai saja dengan kontrak kuliah dulu ya. Jadi perkenalkan, kita sepertinya sudah ketemu di kelas-kelas sebelumnya. Nama saya Nia Kurniati Bahtiar. Ya, ini adalah nomor seperti biasa yang bisa kalian WhatsApp, bisa kalian hubungi jika kalian mau izin atau bertanya sesuatu. Ini adalah website saya, tempat saya menaruh atau mengupload semua materi-materi saya, tapi sekarang kita bisa menggunakan Mocha, teman-teman, jadi bisa pakai Mocha atau bisa di-download di sini jusnia.wixsite.com/unistaf. Ini adalah email saya. Biasanya dipakai untuk mengumpulkan tugas, tapi kali ini kita akan melakukan sedikit perubahan dengan cara pengumpulan tugas. Mungkin juga saya tidak menggunakan Mocha, nanti kita lihat aja, kita diskusi setelah ini ya. Nah, education background saya sepertinya kemarin sudah pernah dijelaskan, karena kayaknya kita sudah pernah bertemu di pertemuan sebelumnya ya, kalau nggak salah di mata kuliah yang lain. Ini adalah educational background saya, kita lanjut saja ke intinya. Apa yang akan kita diskusi pada hari ini, yaitu tidak lain tidak bukan adalah agenda atau apa sih yang akan kita lakukan di 7 pertemuan ini. Nah, pertemuan pertama kita akan fokus di business plan. Itu mencakup definisi, tahap, jenis, dan proses pembuatan business plan. Sorry, bukan business model. Kenapa business plan? Karena ini kita akan berbicara tentang bisnis ya. Untuk mengambil keputusan dalam sebuah bisnis itu menggunakan metode kuantitatif. Nah, sebelum kita masuk ke metode kuantitatifnya, kita harus melakukan perencanaan dulu, yaitu business plan ini. Nah, yang kedua ada analisis yang berupa pohon keputusan atau decision tree dan time schedule. Lalu masuk ke perhitungan-perhitungan lainnya atau metode matematis seperti analysis network, model pengendalian persediaan, rantai Markov, metode antrian, game theory, simulasi, dan cross-class discussion. Cross-class discussion ini adalah proyek kalian di mana kalian akan berdiskusi lintas kelas dengan teman-teman yang lain ya. Nah, ini adalah reference book yang digunakan. Ada teori dan praktek pengambilan keputusan dari Irham Fahmi, ini yang paling sering saya pakai. Dasar-dasar operation research ini adalah kalau yang sekarang ini saya sudah tidak pakai lagi, saya menggantinya dengan buku baru, maaf itu saya belum diganti. Lalu ada Introduction to Operation Research dan artikel nasional dan international journal. Nah, kita lanjut ke marking atau penilaian. Bagaimana sih kalian bisa mendapatkan nilai di mata kuliah ini? Kita lihat ya, untuk dapat lulus dari mata kuliah ini diperlukan beberapa komponen penilaian seperti pertama, kalian akan dihitung berdasarkan kehadiran yaitu 20%. Lalu setiap pertemuan itu akan ada yang namanya group homework ya, atau tugas yang kalian lakukan bersama-sama, itu 20%. Ada simulasi di pertemuan 14, jadi simulasi itu diambil dari semua metode-metode perhitungan yang ada yang dilakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu ada cross-class discussion atau diskusi lintas kelas, ini adalah proyek kalian. Dan terakhir adalah final 20%. Ya, ini bisa kita diskusikan bersama abis ini di Zoom kalau kalian mau mengubah presentasinya. Sorry. Nah, rules to success seperti kelas-kelas saya yang lain ya, nggak ada perbedaan yang mencolok. Jadi di-download materinya di jusnia.wixsite.com/unistaf atau sekarang kita menggunakan platform Mocha, jadi bisa di-download di Mocha untuk materi-materinya tiap minggu. Surat izin, tugas, dan lainnya via email ke niakurniatibahtiar@ummgl.ac.id. Oke. Ini kalau offline, sorry, kita ada istirahat 10 menit di tengah-tengah kelas untuk menyegarkan pikiran, karena ini banyak perhitungan ya kalau MKPK itu. Tapi karena kita online, jadi kita tidak melakukan break time. Kita lihat bagaimana kita bisa menjalankan kelas dalam perhitungan nantinya ya. Lalu ada cross-class discussion seperti yang tadi saya sebutkan dalam bentuk project. Ada essay, video discussion, atau case study, atau presentasi. Tapi presentasi sepertinya saya hilangkan saja ya. Kalian pasti sudah bosan dengan presentasi. And then you have to know guys, no remedial for any reason. It means that dari awal kalian harus mengatur strategi sehingga kalian tidak melakukan remedial, karena berbeda dengan mata kuliah lain yang mungkin mengadakan remedial, untuk mata kuliah ini kita tidak ada remedialnya.
Nah, terus ujian susulan hanya untuk yang sakit, teman-teman. Jadi, sertakan surat sakit kalian jika kalian tidak bisa mengikuti ujian. Lalu setiap tugas dikumpulkan pada folder cloud yang telah saya siapkan. Ini tadi yang sudah saya katakan ya. Pengumpulan tugas lain awalnya via email, terus via Mocha, tapi mungkin untuk kali ini, khusus untuk mata kuliah ini akan saya buatkan folder satu persatu untuk setiap mahasiswa karena kalian akan melakukan banyak perhitungan secara individual. Lalu struktur kelas kita itu adalah materi, diskusi tanya jawab, terus materi lagi, diskusi tanya jawab lagi, seperti itu ya. Nah, itu saja, ini adalah contoh dari marking kalian. Ini di kelas tahun berapa ya, saya lupa, 2016 mungkin, angkatan 2016 kalau nggak salah. Nah, ini adalah contoh-contoh dari markingnya. Oke? Nah, itu adalah semua tentang kontrak kuliah dari mata kuliah metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Kita bertemu lagi di materi, kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Kalau gitu, saya cukupkan dulu untuk kontrak kuliah. Terima kasih sudah mendengarkan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.